menggerutu dan protes terhadap Allah. Kembali kepada Ayub. Ketika Ayub menderita begitu hebat, istrinya bilang apa? Mengapa kamu masih percaya kepada Allah? Tinggalkanlah kesalehanmu, hujatlah Allah. Habis itu mati saja, habis perkara. Menggerutu. Lalu Ayub bilang apa? Kamu ini ngoceh seperti perempuan gila. Apakah kita mau mendapat dari Allah cuma yang baik saja dan tidak mau yang buruk? Di situ Ayub mengajar kita iman. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan menggerutu. Maunya senang terus. Maunya Allah itu seperti botol Aladin. Sahabat kita perlu tinggal gosok simsalabim, jadilah yang kita mau. No, kita harus mengerti rencana Allah, kehendak Allah, dan menerima termasuk hikmatnya ketika Dia memberikan kesulitan kepada kita. Bukan menggerutu. Bukan cuma haleluya kalau kita lancar, habis itu tidak ada kesaksian karena kelihatannya nggak ada yang lancar. Padahal dalam keadaan tidak lancar pun kita bisa melihat keajaiban-keajaiban Allah. Itu yang pertama. Tuhan mau kita menemukan suatu persandaran hanya kepada Allah. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan. You are my all in all. Engkaulah segala-galanya dan Engkaulah yang terpenting. Bukan kehebatan diri kita. Yang kedua, Allah mau supaya kita makin memenuhi rancangannya untuk diri kita. Tujuan Allah menyelamatkan kita untuk apa? Tujuan Allah mendirikan gerejanya di dalam dunia untuk apa? Adalah supaya kita menjadi berkat. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Tapi banyak kali kalau kita sudah sedang lancar makmur, kita lupa Allah, kita lupa tujuan Allah dalam diri kita, dan kita tidak terlalu peduli kepada orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Di dalam surat Ibrani pasal 13, Allah berpesan kepada umatnya demikian. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Di dalam bahasa asli, firman Tuhan ini berkata demikian. Ingatlah akan orang-orang yang terpenjara. Seakan-akan kamu juga sedang terpenjara bersama dengan mereka. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan tidak pantas alias sewenang-wenang, seperti kamu sendiri juga mengalami kesengsaraan seperti itu. Lalu kalimat yang di dalam bahasa Indonesia dikatakan sebab kamu sendiri masih hidup di dunia ini, di dalam bahasa asli berkata karena kamu sendiri ada di dalam tubuh itu. Tubuh yang mana? Tubuh Kristus, the body. Kristus sudah kembali ke sorga, tapi tubuhnya tinggal di dunia ini. Maksudnya gereja adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Sang kepala ada di sorga, tapi tubuhnya di bumi ini, yaitu gereja. Orang-orang kudus, persekutuan orang percaya, itu adalah tubuh Kristus. Lalu firman Allah itu mengajar demikian. Kalau saudaramu itu mengalami kesulitan, ingatlah mereka. Seperti kamu sendiri mengalami kesulitan tersebut. Karena kamu ada dalam tubuh yang sama. Saudara, kalau saudara sedang menjahit, lalu jari ini tertusuk jarum, apa yang diucapkan mulut? Syukur, kapokmu kapan? Begitu? No. Lalu mulut, aduh. Kemudian mata mengeluarkan air mata. Dia ikut menangis. Betul? Mulut merasakan. Mata ikut merasakan. Semua. Lalu jemari yang lain ambil kapas mungkin untuk mengeringkan darah yang keluar itu. Lalu ambil obat dan berikan bandage. Peduli.
Betul? Allah mau kita itu sebagai orang percaya dan gereja hidup seperti tujuan Allah untuk kita. Paulus mengatakan, kamu adalah satu tubuh. Memang kamu masing-masing berbeda anggota. Kamu itu yang satu tangan, yang lain kaki, yang satu mulut, yang lain mata. Tetapi semua di dalam satu tubuh harus saling memperhatikan. Tetapi sering kita melupakan hal yang satu ini. Lalu Tuhan mengizinkan penderitaan, antara lain resesi. Supaya apa? Saudara lihat apa yang Paulus temukan, hikmah dari penderitaan yang dialami. Semua membuka 2 Korintus pasal yang pertama. Kita membaca ayat ketiga sampai dengan ayat yang keempat terlebih dahulu. 3 dan 4. Yang sudah dapatkan bersama dengan saya membaca bersama-sama. 2, 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Apa hikmah resesi? Hikmah rohani dari resesi. Hikmah yang kedua, apa? Dia membangunkan saudara dan saya, menyentak kita, menghidupkan kembali kesadaran kita dan kepekaan kita akan realita, akan kenyataan penderitaan di dunia sekitar kita. Waktu kita menderita, semoga kita jadi ingat bahwa ternyata begitu banyak orang yang menderita. Waktu orang sehat walafiat, dia tidak peduli orang sakit mungkin. Tetapi ketika dia mendadak, dokter diagnosa, kamu ini kanker, dia mulai peduli dengan orang-orang kanker lain. Saudara percaya tidak? Dia akan mencari grup terapi. Dia akan mencari kelompok jenis kanker yang sama, untuk menimba pengalaman dari orang-orang penderita kanker yang lain. Dan waktu dia baru stadium 2, dia baru tahu ada orang sudah sampai stadium 4. Dia baru mengerti ada begitu banyak penderitaan yang seperti dia alami. Kalau kita sedang lancar-lancar, pekerjaan bagus, bahkan promosi terus, kita tidak bisa merasakan bagaimana itu orang yang di layoff. Tapi ketika ada pengumuman dari perusahaan, nanti after Christmas, tahun lalu dikatakan, supaya kamu happy dulu waktu Christmas. After Christmas akan ada pengumuman layoff. Baru kita kebak-kebit, baru ingat temanku yang satu itu sudah di layoff dan dia alami kesulitan karena di layoff sampai dia harus di rumahnya, dia tidak bisa teruskan mortgage-nya. Karena apa? Tidak bisa cukup bayar. Baru bagaimana kalau aku mengalami juga? Dia mulai punya perasaan seperti itu. Baru dia mulai perhatikan begitu sulitnya orang yang mengalami layoff. Saudara, Allah mengizinkan saudara dan saya mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Bukan cuma kesulitan ekonomi, mungkin kesulitan-kesulitan tidak dimengerti orang lain, kesulitan difitnah oleh orang lain. Supaya kita mengerti bagaimana rasanya itu orang-orang yang mengalami perlakuan-perlakuan seperti itu. Kalau saudara pernah mengalami kerusuhan, mungkin pada Mei 98, baru saudara lari ke Amerika mencari asylum, baru mengerti apa artinya orang-orang yang ditindas dan dianiaya. Bukan begitu? Kita dibangkitkan akan realita penderitaan. Tadi pemilik cleaner orang Korea itu, dia berkata, sekarang orang biasa gunting rambut mungkin sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Sekarang mungkin tunggu sampai 2 bulan, 3 bulan baru gunting sekali. Yang makan, mengurangi jajan di luar, lebih baik masak di rumah. Waktu kita prihatin seperti itu, saudara, pernahkah kita menyadari di belahan-belahan bumi ini
Begitu banyak orang yang bukan cuma baru tahun 2008 atau awal 2009 mengalami resesi, tetapi setiap hari seumur hidup mereka mengalami resesi. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya baca sebuah artikel. Penulis mengatakan pagi hari mereka berdoa, mereka menggunakan buku doa satu keluarga. Dan pagi itu mereka berdoa untuk satu suku di Afrika, suku Afar. Suku Afar itu seumur-umur hidup mereka